Surat edaran yang diteken Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 14 September lalu soal wewenang penjabat atau PJ kepala daerah yang dapat memberhentikan, memberikan sanksi, hingga memutasi pegawai menuai sorotan dari DPR RI. Surat edaran itu membuka potensi PJ kepala daerah bertindak sewenang-wenang terhadap ASN. Selain itu, surat edaran tersebut juga bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Komisi 2 DPR RI mendorong implementasi surat edaran tersebut diawasi secara ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro mengatakan, Kemendagri perlu menjelaskan hal-hal prinsip dan batasan kewenangan penjabat kepala daerah dalam melakukan mutasi dan rotasi ASN. Sebaiknya penjabat kepala daerah hanya diperbolehkan melakukan pemberhentian atau mutasi ASN jika terkait dengan persoalan administratif. Aturan seberapapun bagusnya, kalau proses perumusan kebijakan di dalam aturan itu berdasarkan latar belakang pemikiran yang baik, tentu implementasinya harus baik. Nah, bagaimana implementasi harus baik ini harus disertai dengan pengawasan yang baik juga, supaya tidak timbul implikasi bias terhadap penerapan aturan tersebut. Kemarin kita sepakat bersama-sama Menteri, kita akan membangun ruang pengawasan, ya kan, untuk sama-sama melakukan evaluasi. Komisi 2 DPR RI juga meminta Kemendagri memberikan jaminan agar wewenang yang diberikan kepada penjabat kepala daerah tidak disalahgunakan. Dalam kunjungan spesifik ke Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Yanwar Prihatin meminta Mendagri terus melakukan pengawasan terkait rotasi pemindahan ASN. Menurut Yanwar, pemindahan pegawai ASN tidak semudah yang terjadi karena ada proses yang harus dilalui. Kenapa tidak akan terjadi? Oleh karena pengawasannya akan diperketat, proses akan diperketat. Meskipun diberikan kebebasan, tapi kan nggak semudah itu. Nggak semudah itu melakukan rotasi, mutasi gitu kan, pemindahan pegawai. Karena Mendagri menggaranti, tentu Komisi 2 harus memberikan trust, memberikan pembuktian. Nah, kita lihat nanti betul nggak itu Mendagri menggaranti itu bahwa surat edarannya clear dan aman. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera mengatakan surat edaran yang dikeluarkan Mendagri harus tetap pada tujuan utamanya, yakni mempermudah dan mempercepat proses rotasi ASN agar tidak terlalu lama terjadi kekosongan pada suatu unit kerja. Mardani berharap surat edaran Mendagri tidak disalahgunakan dan penjabat kepala daerah tidak melakukan perubahan struktural secara fundamental untuk menjaga konduktivitas suatu instansi. Pak Mendagri sudah menjelaskan bahwa itu untuk memudahkan agar semuanya tidak harus lapor ke Kemendagri, tetapi kami melihatnya ini peluang disalahgunakannya besar. Mestinya betul-betul tidak ada pintu bagi PLT untuk melakukan perubahan fundamental. Apalagi alasannya cuma alasan teknis. Mestinya tetap biar kondusif, tidak ada perubahan, tapi Mendagri kerja keras sedikit jauh lebih baik ketimbang ada perubahan yang nanti berpeluang disalahgunakan. Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sesungguhnya telah diatur bahwa badan atau penjabat pemerintah yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis. Yang dimaksud dengan keputusan atau tindakan yang bersifat strategis adalah yang memiliki dampak besar seperti penetapan, perubahan rencana strategis, dan rencana kerja pemerintah. Untuk itu, Kemendagri perlu mempertimbangkan pencabutan surat edaran tersebut untuk dievaluasi atau diperbaiki agar pelayanan publik tetap berjalan lancar, mengingat dalam waktu dekat akan terjadi banyak kekosongan kepala daerah. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.